Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan. Pada pertemuan yang kedua ini dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan, program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, kita akan membahas terkait bahasan ekologi dan ilmu lingkungan. Pada video kali ini, kita akan mencoba membagi-bagi menu presentasi. Pada video pertama ini, kita akan bahas pengertian dari ekologi. Nanti, teman-teman bisa melihat video yang kedua terkait dengan kajian ekologi. Kemudian dilanjutkan pada video yang ketiga terkait dengan syarat dan fungsi ekosistem. Dan yang terakhir, terkait dengan contoh-contoh kasus yang berhubungan dengan sistem ekologi. Harapannya, teman-teman semuanya dapat mengikuti keseluruhan video agar mendapatkan pemahaman yang utuh terkait mata kuliah, khususnya dalam pertemuan kedua terkait dengan ekologi dan ilmu lingkungan. Baik, kita akan lanjutkan terkait dengan bahasan kita yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos dan logos. Oikos sendiri berarti rumah. Logos berarti ilmu. Banyak sekali literatur-literatur yang berbicara tentang ekologi. Saya mencoba mengutip beberapa pengertian dari ekologi. Misalnya yang disampaikan oleh Haeckel tahun 1870. Cukup lama pastinya ya. Ekologi adalah studi tentang hubungan menyeluruh antara hewan dengan lingkungan anorganik dan organiknya. Mungkin kita bayangkan anorganik dan organiknya seperti lingkungan biotik dan abiotik. Nanti juga kita akan bahas terkait dengan apa itu pengertian dari lingkungan biotik dan abiotik. Kemudian pengertian yang kedua disampaikan oleh Bordon and Sanderson pada 1890. Ekologi merupakan satu di antara tiga bagian alami dari biologi, yaitu fisiologi, morfologi, dan ekologi. Pengertian yang berikutnya, misalnya 1961, disampaikan oleh Andrew Warta. Ekologi adalah ilmu tentang aliran atau distribution dan kemelimpahan atau abundance dari organisme. Artinya, ini menjadi ilmu bagaimana sebuah aliran kehidupan organisme di dalamnya dan berbagai macam ketersediaan sumber daya di alamnya yang tentunya aliran tadi dan kemelimpahan ini memiliki hubungan yang baik yang saling memanfaatkan satu sama lain jadi bisa membentuk suatu kehidupan yang baik pula. Kemudian pengertian selanjutnya dari Odum 1963. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam. Di sini mulai menjurus ya. Ada fungsi alam di sana. Jadi ekologi, ekosistem menjadi sebuah bagian yang tidak terlepas dari alam. Krebs tahun 1972 menyebutkan adalah ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pengaturan, regulasi, berbagai macam aliran dan kemelimpahan organisme dari interaksi di antara organisme tersebut, serta keterlibatan organisme sebagai media transport, media transformasi energi, dan materi di dalam biosfer. Pengertian ini lumayan lengkap ya, memfungsikan organisme
dengan berbagai macam aktivitas di dalamnya yang mempengaruhi dia sendiri dan juga mempengaruhi alam sekitar dia, dan bisa memberikan asupan energi, asupan makanan, yang tentunya diambil juga dari bagian materi yang tersedia di alam, sehingga bisa mendukung segala aktivitas yang hidup di dalam alam tersebut. Tentunya menjadi pertanyaan, target dari mempelajari ekologi, yang pastinya kita mencoba memahami prinsip operasi secara alami dan memprediksi tanggapannya terhadap perubahan. Artinya kondisi alami, kemudian hadirnya kita sebagai salah satu pengguna dari sistem yang ada, pastinya aktivitas kita memberikan pengaruh terhadap sistem alami yang berjalan saat ini. Nah, sistem alami tersebut, seberapa besar pengaruhnya, perlu kita hitung. Agar apa? Agar target kehidupan, target keberlanjutan dapat terus dicapai. Sehingga kehidupan selanjutnya untuk mengambil manfaat semaksimal mungkin terhadap apa yang disediakan oleh alam menjadi sebuah hal yang tidak mustahil. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita harus mempelajari ekologi pastinya. Secara manusiawi, secara sangat wajar, pasti ada rasa ingin tahu. Curiosity di sana. Ada layaknya ilmu-ilmu lain yang kita mencoba untuk mencari tahu kenapa, mengapa, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi tahu bahwa suatu ilmu tersebut menjadi untuk hal yang penting untuk kita pelajari. Selanjutnya adalah alam sebagai pemandu tentunya. Pemandu apa? Penanda bahwa daya dukung lingkungannya yang sudah terlampaui dimunculkan dengan berbagai macam fenomena. Kemampuan dia menerima limbah yang sudah terlampaui, dia memunculkan beberapa fenomena sehingga bisa memandu organisme-organisme termasuk manusia di dalamnya agar berbuat sesuatu, agar mengantisipasi sesuatu terhadap apa yang akan terjadi. Dan pertanyaan mengapa selanjutnya adalah yang paling penting sebenarnya, yaitu kita berbicara tentang keberlanjutan, sustainability, yang kita pastinya sudah pahami betul bahwa sumber daya alam sebagian besar yang dimiliki oleh dunia ini, dia bersifat tidak terbarukan. Berarti harus ada pemahaman yang baik terhadap penggunanya, bahwa suatu saat bahan baku ini, sumber daya alam ini, dia akan habis. Oleh karena itu, perlu usaha-usaha agar saat dia habis, kita masih memiliki cadangan sumber daya yang lain yang sifatnya boleh dia tidak terbarukan atau lebih bagus adalah terbarukan. Namun, konsepnya jika terbarukan juga tidak digunakan sembarangan agar cepat habis. Tidak habis ya, tapi juga harus disediakan dalam waktu yang lama dan harapannya dapat digunakan semaksimal mungkin.